Yes, program hilirisasi Jokowi kini makin nyata dan makin terasa hasilnya. Ya, bagaimana tidak, ekspor nikel saja dari 2017 dibandingkan 2022 kemarin, ekspor nikel meningkat sampai dengan 748% atau senilai 504 triliun rupiah. Ya, ini lonjakan angka yang sangat luar biasa. Dan hari ini Jokowi meresmikan pabrik Hyundai yang memproduksi dari mulai nikel, baterai, sampai dengan mobil seluruhnya dibuat ada di Indonesia. Ini luar biasa dan video saya khususkan buat orang-orang pembenci Jokowi yang terus nyinyir kepada Jokowi. Iya. Apa ya obatnya nyinyir tuh ya? Aduh, Panadol. Nggak boleh nyebut merek ya. Obatnya nyinyir tuh apa ya? Ciu kali. Obat nyinyir apa ya? Ada yang tahu nggak? Supaya nggak nyinyir gitu dikasih obat apa ya? Kalau pusing kan Panadol, pilek Tanaflu. Kalau nyinyir kasih obatnya apa ya? Karena apa? Dikasih fakta ya tetap nyinyir. Ya, apalagi kemudian disajikan rencana. Namanya juga berencana gitu ya. Contoh, Amin Rais nyinyir hampir tiap hari masalah IKN. Ya kan IKN itu kan ada rencana ya, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian ada fakta. Fakta ini update per hari ini. Ya tetap nyinyir. Ya, program hilirisasi udah ada fakta, ya, rencana jangka panjangnya, kalau sudah jadi semuanya smelternya, ya, tapi ada progresnya gitu dah, dan ada angka-angka, ya tetap nyinyir. Oke, simak momen keterangan Presiden Joko Widodo pada saat meresmikan pembangunan pabrik mobil listrik Hyundai terbesar di Asia Tenggara dan pertama kali di Indonesia. Simak videonya. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa sumber daya alam kita ini sangat banyak, melimpah, tetapi kalau tidak dikelola untuk mendapatkan nilai tambah yang tinggi, ya akan hilang percuma. Hanya dijual raw material, dijual mentahan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai investasi yang telah dilakukan oleh Hyundai dan LG dan keputusan membangun sel baterai listrik terbesar di Asia Tenggara ini yang pertama. Tadi saya sampaikan saya sangat menghargai Chairman Chung yang telah memutuskan investasinya dalam kondisi pandemi. Sehingga sekarang selesai, sudah berproduksi, yang kita harapkan nanti akan kapasitasnya setiap tahun akan bertambah. Dan itu selanjutnya kita bisa menjadi masuk di supply chain global yang goalnya ke sana. Tidak hanya urusan EV baterai, tetapi juga untuk barang-barang yang lainnya agar kita bisa memproduksi setengah jadi minimal atau barang jadi seperti yang sekarang kita lihat. Ini jadi ekosistemnya mulai dari raw material, ke smelter, kathode, prekursor, sel EV baterai, kemudian electric vehicle-nya, semuanya ada di negara kita. Dan kita harapkan nanti ada investasi yang lain yang juga melakukan hal yang sama. Sehingga nilai tambah itu betul-betul akan bisa kita tingkatkan. Dan saya juga sangat menghargai Republik Korea yang terus mendorong investasi di Indonesia. Dan hari ini juga hadir Minister Chung, Menteri Perdagangan, yang ini juga menandai hubungan yang baik antara Indonesia dan Korea. Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan kendaraan
berbasis baterai. Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memasuki babak baru dalam mewujudkan transformasi ekonomi. Kerjasama investasi yang saling menguntungkan terus diperkuat, diantaranya dengan Korea Selatan. Pada bulan November 2019, Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in menyaksikan secara langsung penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Hyundai. Di bulan Maret 2022, pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia diresmikan dan kendaraan listrik buatan Indonesia diluncurkan. Nilai investasinya sebesar 1,22 miliar dolar dan menyerap 1.925 tenaga kerja lokal. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan beragam mineral kritis lainnya, Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi dan mentargetkan memproduksi 600.000 mobil listrik di tahun 2030. Hilirisasi sumber daya alam secara serius dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Gebrakan pertama dimulai dari nikel. Pada tanggal 18 Desember 2020, Kementerian Investasi BKPM dan LG Energy Solution menandatangani nota kesepahaman dalam kerjasama proyek investasi industri di bidang sel baterai kendaraan listrik terintegrasi. Rencana investasinya senilai 9,8 miliar dolar Amerika. Di Indonesia, itu kita mempunyai nikel terbesar di dunia, cadangan kita 25%. Nikel ini sebagai pintu masuk untuk selain menciptakan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dengan upah yang cukup, tapi ini juga ada nilai bargaining positioning Indonesia di mata dunia. Kenapa? Karena ini menjadi komoditas kritikal dunia. Tahap pertama dimulai dengan pembangunan industri sel baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat yang merupakan kolaborasi Hyundai dan LG. Nilai investasi tahap pertama mencapai 1,2 miliar dolar dan tahap kedua sebesar 2 miliar dolar dengan penyerapan 2.800 tenaga kerja lokal secara keseluruhan. Setelah beroperasi, pabrik ini akan menjadi yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Ekosistem ini juga diperkuat dengan fasilitas produksi baterai pack senilai 42,12 juta dolar Amerika. Kita harus punya perencanaan taktis, bukan perencanaan tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis, punya strategi juga yang taktis. Karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar tapi strategi taktis. Realisasi investasi ketiga proyek ekosistem baterai dan kendaraan listrik ini sebesar 4,46 miliar dolar Amerika atau setara 71,36 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 4.849 tenaga kerja Indonesia. Ini merupakan salah satu fondasi yang diletakkan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia terus berlari menuju Indonesia Emas. Kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas. Ini kan fakta-fakta ya, data-data yang memang kita sudah
jalani sampai dengan hari ini. Masih tetap nyinyir. Faisal Basri terutama ini yang nyinyir masalah hilirisasi nih. Ahli ekonom Faisal Basri. Masih nyinyir Faisal Basri. Aku salut sebenarnya sama Faisal Basri itu. Karena yang dia argumenkan itu ya by data ya. Tapi by data yang salah. Nggak tahu ngambilnya dari mana. Ya, harusnya kalau Faisal Basri mah Bang Luhut nih yang ngadepin, jadi langsung sekaknak. Termasuk JK juga nggak setuju dengan hilirisasi ya. Dia memandang dari sudut yang berbeda. VOC lah, apa segala macam. Ya, I don't know. JK juga kan udah ya mulai miring-miring juga sih. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.